Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, akhi ukhti, semoga Allah merahmati kita semua. Banyaknya musibah yang menimpa kita umat Islam. Banyaknya problematika yang dihadapi oleh kita. Terkadang penyebabnya adalah kita sendiri. Kita yang mengundang musibah itu untuk datang. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu karena perbuatan kalian sendiri. Kita nih dituntut sebagai umat Islam untuk beragama dengan benar. Karena tidak sedikit dari orang-orang yang mengklaim dirinya Muslim, tapi ternyata dia seberapa banyak keislaman dia yang sebenarnya. Atau sebenar apa agama yang dia pegang. Karena kita bersedih dengan jumlah umat Islam yang begitu banyaknya. Tapi ternyata sedikit yang memahami tentang Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi pegangan umat Islam, pegangan seorang hamba dalam berislam. Ini pernyataan para ulama. Dikarenakan muncul segelintir orang yang menganggap agama itu susah, agama itu memberatkan, agama itu merenggut kebahagiaan seseorang. Tidak nyaman beragama, sehingga sebagian orang berlepas diri dari agamanya, seperti melepasnya seorang pakaian dari tubuhnya, dikarenakan dia beranggapan bahwa seorang beragama itu membuat dirinya tidak bebas dalam kehidupan ini. Padahal agama inilah yang membebaskan kita dari semua kekangan-kekangan yang ada, dari semua rantai-rantai yang mengikat. Tuh Islam datang untuk itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. 3 kali beliau mengulangi ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Agama itu datang untuk kebaikan. Agama itu diturunkan demi
ketentraman dan kehidupan. Tatkala agama itu hilang dari muka bumi ini, atau dari kampung halamanmu, atau dari tempat kerjamu, atau dari negerimu, maka sejatinya telah hilang kebahagiaan dan ketentraman dari tempat itu. Jadi ahibati fillah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, beliau ingin kita nih yang merasa umat Islam untuk berislam yang benar. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Agama itu nasihat untuk siapa? Qulna liman? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil mu'minina wa ammatihim. Agama itu nasihat yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk Rasulnya, yang ketiga untuk kitabnya, yang kedua untuk kitabnya, yang ketiga untuk Rasulnya, yang keempat untuk a'immatil muslimin, untuk imam-imam umat Islam, untuk penguasa-penguasa umat Islam, dan yang kelima untuk keumuman umat Islam. Berbicara tentang nasihat, nasihat itu artinya menginginkan kebaikan. Kita tahu bahwasanya nasihat untuk Allah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama nasihat yang wajib dan nasihat yang sunnah. Yang disebut dengan nasihat yang wajib dikatakan adalah syiddatul inayah minan nasih bittiba'i mahabbatillah, yaitu tekad yang kuat dari seorang yang memberikan nasihat ini untuk mencintai Allah dan apa yang Allah perintahkan, serta menghindari apa yang Allah haramkan. Jadi nasihat untuk Allah yang wajib itu artinya seorang hamba mencintai apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perintah Allah, untuk menjalankan amarannya. Dan kau tahu bahwa semua perintah Allah, semuanya itu pasti baik. Tidak ada satupun perintah Allah yang mengandung keburukan. Cuma kadangkala syahwat nafsu kita memandang sesuatu yang baik itu buruk. Dan itu kerjaan syaitan. Kebodohan itu membuat yang dekat jadi jauh. Membuat yang jauh jadi dekat. Membuat sesuatu yang buruk jadi indah. Karena orang bodoh. Orang tidak tahu. Berapa banyak orang yang meninggalkan, contohnya, kita tahu kayu gahru. Kayu gahru ini kayu yang mahal harganya. Yang aromanya semerbak. Yang dia seperti kayu yang busuk. Orang yang tidak memahami itu kayu, karena kebodohan dia, akan dia buang. Dan orang yang mengerti akan dia ambil tuh kayu, dia akan jual dengan harga yang mahal. Apa yang membedakan dua orang ini? Untuk barang yang sama. Ilmu. Maka tadi tatkala seorang memahami semua perintah Allah, semuanya, yang besar dan yang kecil, itu baik, maka kita akan terdorong untuk mengamalkannya. Dan semua larangan Allah yang berkaitan dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kalau Allah melarang, itu pasti buat. Allah tidak pernah
menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu karena Allah butuh kita mengamalkannya. Ingat, Allah nggak butuh kita. Allah tidak butuh kita ini ruku, sujud, mengamalkan perintah itu. Allah nggak butuh. Dan Allah juga tidak butuh kita meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Enggak. Kenapa? Lalu kita diperintahkan. Karena untuk kebaikan kita. Dan kenapa kita dilarang? Ya, kita dilarang karena semua larangan Allah itu berbahaya. Maka ahibati fillah, nasihat untuk Allah yang wajib adalah dengan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Adapun yang sunnah, yang anjuran, kalau kita bicara anjuran, ketika orang mengamalkan anjuran itu, dia akan naik tingkatannya. Dia akan menjadi orang yang lebih dicintai Allah. Kita ajak di kantor, di tempat kerja kita. Tatkala kita mengerjakan sesuatu yang tidak wajib buat kita, bos kita akan takjub dengan kita, akan mencintai kita, akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk kita. Karena kita melaksanakan hal-hal yang sunnah. Adapun nasihat untuk Allah yang sunnah disebut oleh para ulama bahwasanya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsi. Mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan kepada dirinya. Kita lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada diri kita. Contohnya nih, tidur di malam hari. Siapa yang gak suka tidur di malam hari? Tapi sebagian orang meninggalkan ranjangnya, meninggalkan bantalnya. Demi apa? Demi untuk bermunajat kepada Allah. Demi kecintaan Allah. Tidak wajib, enggak wajib bagi dia untuk sholat malam. Tidak wajib bagi dia untuk berdoa di akhir malam sebelum waktu subuh. Itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Tapi ada hamba-hamba yang lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada dirinya sendiri. Puasa sunnah. Kita tahu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang yang lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dengan dia melaksanakan perintahnya. Yang sunnah, yang merupakan anjuran. Dan kita umat Islam, kalau tidak bisa mengamalkan sunnah, jangan mencemooh orang yang mengamalkan sunnah. Ya secara umum, sunnah-sunnah yang Allah perintahkan. Maka ingat, nasihat untuk Allah yang wajib adalah dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perintah-perintah Allah yang wajib, yang Allah telah tetapkan untuk kita, dan menghindari larangan-larangan. Adapun nasihat yang sunnah adalah dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Dan Allah akan cinta sama kau. Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, Allahu Akbar. Tidak akan ada duka dalam kehidupan ini. Karena duka akan berubah menjadi suka. Musibah akan berubah menjadi anugerah. Karena engkau memandangnya dengan cinta dari Sang Pencipta. Jadi nasihat buat Allah selesai. Perintah-perintah Allah dari tauhid. Meninggalkan kesyirikan. Rukun Islam itu dijaga. Adapun nasihat untuk kitab Allah. Nasihat untuk Al-Quranul Karim. Kita umat Islam percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kita mempercayai adanya kitab yang bernama Taurat, bernama Zabur, bernama Injil. Dan kitab terakhir yang menutup semua kitab-kitab adalah Al-Quranul Karim. Dan berbicara nasihat untuk kitab Allah dan mengimaninya. Kau beriman bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu, karena muncul sebagian orang yang tidak meyakini Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu bukan firman Allah. Ada yang menganggap Al-Quran itu tidak suci. Yang penting dari Al-Quran itu adalah esensinya, isinya. Nah, isinya penting dan Quran itu penting.
teks yang ada dalam Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ditutup dengan minal jinnati wan nas. 114 surat itu adalah kalamullah. Dan nasihat untuk kalamullah dengan beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Itu bukan ucapan manusia. Jangan kau samakan dengan kitab-kitab Allah yang lain, dengan Taurat yang telah mengalami perubahan, yang diselewengkan oleh orang-orang dari tokoh-tokoh agama tersebut. Begitu pula dengan Injil, begitu pula dengan Zabur, sehingga bercampur kalamullah dengan kalam manusia. Sedangkan Al-Quranul Karim, subhanallah, Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nasihat untuk kitabullah adalah dengan mengimaninya. Kalau itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah menjaganya. Allah menjaganya, tidak akan ada perubahan dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan revisi-revisi yang diadakan dalam buku-buku yang lain. Aturan-aturan yang ada. Siapapun yang buat undang-undang akan ada yang merevisinya. Merubah. Baik itu merubah susunan kata-katanya, atau dia akan merubah esensinya, atau dia akan membuangnya juga. Adapun Al-Quranul Karim, Allah mengatakan tentang kitabnya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran adalah kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Al-Quranul Karim. Yahdi lillati hiya aqwam. Maka kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kita mengagungkannya, memuliakannya, membacanya dengan membaca yang sebenarnya. Ingat, membaca Al-Quran tidak seperti membaca novel. Kita hanya menggerakkan kepala kita. Kita diperintahkan membacanya dan mendengarnya. Artinya membaca dengan lisan kita, hati ikut dan telinga mendengarkan. Itu yang disebut membaca. Ada orang yang diam, iya dia bisa memahami tulisan itu. Tapi kita diperintahkan, bahkan diperintahkan untuk membaca dengan suara yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami mereka yang tidak melantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang indah. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk membaca, melantunkannya dengan suara-suara yang indah. Dan Allah mendengarkan bacaan kita. Ketika orang itu membaca dengan indah, subhanallah, bagaimana kecintaan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Pernah seorang sahabat Nabi membaca Al-Quran Karim ketika dia sholat malam. Dia membaca di halaman rumahnya, sholat. Itu kuda punya dia, nggak bisa diem. Keliling, muter, jalan, terus takut dia. Ada apa ini? Tidak seperti biasanya. Ternyata ada awan yang penuh dengan cahaya-cahaya yang turun. Besok paginya dia cerita kepada Nabi SAW. Dan Nabi menceritakan kalau itu malaikat-malaikat. Kalau kau baca sampai subuh tuh, orang-orang akan melihat hal itu. Maka kita membaca dengan melantunkannya dengan suara. Taib, apakah cukup membacanya? Karena muncul orang-orang yang membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan fulus. Hanya untuk mendapatkan uang. Dia membaca karena dibayar.
Dia membaca karena mendapatkan gaji. Bacaan dia indah, membuat orang menangis. Tapi yang lebih wajib yang harus kau lakukan sebagai nasihat untuk kitabullah adalah melaksanakan perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangannya. Maka kita dituntut untuk memahaminya. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama sebuah athar yang mengatakan kam min talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu aw yasubbuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an itu sendiri mencela dia. Karena apa? Dia baca tuh Al-Qur'anul Karim. Dia baca Al-Baqarah ayat 275 umumnya. Tentang diharamkannya riba. Tapi dia makan riba. Dia kerja di tempat riba. Dan dia mengatakan, aku orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Nah, itu sesuatu yang mulia sekali kau suka membaca Al-Quranul Karim. Tapi, kau seharusnya mengamalkan tuh bacaan. Kau sedikit memahaminya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kau mentadabburinya. Menghayatinya. Dan berusaha untuk menambah keimanan dengan bacaan Al-Quran Karim. Bukan hanya ya untuk ruqyah. Nah, kita diperintahkan untuk ruqyah dengan Al-Quran Karim. Tapi paling tidak engkau berusaha untuk memahami dan mengajak orang. Nasihat untuk Al-Quran Karim. Bagaimana engkau mengajak orang untuk memuliakan Al-Quran Karim, untuk mengamalkan isi Al-Quran Karim, dan kau mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu nasihat buat Al-Quran Karim. Termasuk nasihat untuk Al-Quran Karim. Kau cetak Al-Quran, kau bagikan kepada fakir miskin. Kau cetak dengan artinya. Kau wakafkan Al-Quran Karim. Kita lihat subhanallah. Umat Islam ketika berangkat umroh begitu semangatnya untuk wakaf Al-Quran Karim di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan itu sebuah kemuliaan. Amal kebajikan. Tapi perlu kau sadari. Bahwasanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sudah memiliki percetakan Al-Quranul Karim. Sehingga mereka tidak butuh dengan Quran yang kau letakkan di sana. Kau mau letakkan tafadhal. Tapi sejatinya kalau kau letakkan di masjid-masjid yang tidak memiliki Al-Quran Karim, itu akan lebih mulia. Jangan sampai seperti menggarami lautan. Ya Ustaz, ana dipesenin Ustaz sama keluarga. Nanti kalau ke Masjid Nabawi, ana dikasih duit 200.000. Anda tukar real, Anda belikan Al-Quran Karim, Anda taruh di Masjid Nabawi. Nah, kau melaksanakan amanah. Tapi kau perlu menyampaikan bahwa Masjid Nabawi sudah memiliki percetakan Al-Quran Karim. Sudah cukup. Sehingga Quran-Quran yang diwakafkan ke Masjid Nabawi, itu oleh Masjid Nabawi, diambil lagi itu semuanya. Diambil lagi semuanya, dikumpulin di pintu nomor 18. Kemudian dibagikan kepada umat Islam. Dengan catatan bagikan ke masjid. Karena mereka tidak butuh lagi. Tapi nggak masalah, kau wakafkan di situ. Namun seharusnya yang kau lakukan adalah kau beli Al-Quran Karim. Usahakan yang ada terjemahannya. Atau yang tidak ada terjemahannya, kau bawa ke masjid di samping rumahmu. Bilang ke pihak masjid, Bapak, saya ingin wakaf Quran. Kalau ternyata di masjid tidak ada raknya, kau sampaikan ke pihak masjid, saya mau wakaf Quran sama raknya, sama lemarinya, sehingga letakkan di sana. Itu memberikan nasihat, mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan kadang-kala seperti ini kita tidak melakukannya. Dan kau mampu, kau punya duit. Kau wakaf di masjid, Allah, wakaf di Masjidil Haram, harga Qurannya mahal. Kau lihat daerah-daerah yang kekurangan Al-Quranul Karim. Kau wakafkan. Wakafin. Dan tidak mahal jamaah. Salah satu amal jariah yang akan kau dapatkan pahalanya setelah kau meninggal dunia adalah dengan mewakafkan Al-Quran Karim. Jadi nasihat untuk Al-Quran, pertama dengan beriman kepadanya,
Yang kedua, menyucikan dan mengagungkannya, membacanya dengan benar, dengan tartil, dengan suara yang indah. Kau perlu belajar tajwid. Orang-orang yang sudah sepuh mungkin bacaan Ustaz gak bagus, kau panggil guru. Atau kau datang ke masjid. Banyak masjid-masjid yang kesian, kadangkala mereka tidak melaksanakan tugasnya secara sempurna. Hanya untuk sholat kemudian ditutup. Kau bisa usulkan, gimana kalau kita datangkan guru yang mengajarkan tajwid, tahsin, tilawah. Nih orang-orang yang sepuh nih, pensiun nih, bacaannya masih belum pada benar nih. Gimana kalau kita datangkan agar mereka bisa mengajarkan kepada kita. Ini sesuatu yang indah. Yang keempat, kau baca ada larangan-larangan Allah. Kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kau laksanakan. Dan kau mentadabburi isinya sehingga tambah keimananmu. Yang keenam, kau mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran Karim, untuk membaca Al-Quran Karim. Ingat, orang yang terbaik di antara kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang terakhir, menjaga kesucian Al-Quran dari celaan orang-orang yang mencela, dari orang-orang yang menghina Al-Quranul Karim. Siapapun orangnya, kita sebagai umat Islam harus membela Al-Quran Karim. Tapi jangan hanya membela Al-Quran Karim, tapi tidak membacanya, tidak mengamalkannya, tidak memahaminya, hanya pandai itu. Seperti kejadian ketika Ahok menghina Al-Quran Karim lewat surat Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Selesai nih, Ahok sudah dipenjara karena menghina Al-Quran Karim. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan Al-Ma'idah 51? Apakah kau sudah menghafalnya? Jangan sampai ternyata kita nggak tahu dengan surat Al-Ma'idah. Sejatinya umat Islam di Indonesia sejak kejadian penghinaan itu menghafal Al-Ma'idah 51. Memahami artinya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Bukan sekedar setelah Ahok dipenjara selesai tugas kita membela Al-Quran Karim. Lah, kita terus membela Al-Quran Karim. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran Karim dalam kehidupan kita. Mengajak orang, memahamkan kepada mereka. Tentunya dengan santun, dengan sopan, dengan penuh kelembutan. Itu nasihat untuk Al-Quran Karim. Kalau kau seorang yang beriman, maka berusaha untuk mengamalkan hal itu. Baik. Wan nasihat li rasuli, bagaimana nasihat untuk Rasulnya? Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Yaitu dengan cara beriman kepada Nabi SAW. Tu'min bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah Nabi penutup para Nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Ini bentuk nasihat untuk Nabi SAW. Dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Kau beriman. Semuanya. Apabila hadisnya sahih. Apabila hadisnya itu hasan. Benar hadisnya, maka kita harus beriman. Dan beriman dengan Nabi, dengan memuliakan Nabi. Ketika namanya disebut Nabi Muhammad, maka bersolawatlah, katakan sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersolawat. Kita mengingat Nabi alaihi salatu wasallam. Kau ingat sebenarnya, kita tuh secara apa istilahnya? Terpaksa atau mau tidak mau. Tiap sholat kita selalu menyebut nama Nabi SAW. Mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka. Ini bentuk pengagungan kita buat Nabi SAW. Mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Sudah cukup? Belum cukup. Berpegang teguh dengan taat dan patuh kepada Nabi. Di masa yang penuh dengan perselisihan, dengan pertikaian, dengan perpecahan di antara umat yang kita lihat.
yang semua saling mengklaim dirinya yang paling benar dan menyalahkan pihak yang lain, bahkan menghina, mencemooh, memberikan gelar-gelar buruk kepada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nih, Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati, pegang tuh sunnahku. Baik Ustaz, setelah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sabar. Kau akan dicela. Nah, sebagaimana Nabi SAW dicela, diusir, dihardik, bahkan diancam untuk dibunuh. Itu Rasulullah SAW mengalami hal itu dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita yang mengamalkan sunnahnya mendapatkan penentangan yang begitu kuat, sejatinya Nabimu SAW sudah ditentang. Bahkan beliau dikatakan majnun, dikatakan orang gila Nabi SAW. Maka pegang sunnahnya, hidupkan sunnah. Dan ini permasalahan jemaah. Tatkala sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, contohnya jenggot. Kalau kita bicara jenggot, contohnya jenggot nih, lama sekali sunnah jenggot ini ditinggalkan. Mungkin baru tahun 2000-an ya, mulai banyak orang berjenggot. Tapi sebelum itu jarang yang berjenggot. Tatkala seorang menghidupkan sunnah ini akan jadi bahan cemoohan. Bahkan kemarin tuh, bagaimana seorang ibu mengatakan kepada salah satu anaknya, nak, kau jangan seperti kakakmu tuh, aliran jenggot itu. Atau aliran apa, Islam jenggot, macam-macam, dicela. Padahal Nabi SAW yang memerintahkan, dan beliau pun berjenggot. Sahabat-sahabatnya berjenggot. Bahkan muncul orang-orang yang merendahkan orang berjenggot. Seakan-akan dia lebih mulia. Dan ini yang disebut al-kibr, kesombongan. Sombong itu bukan pakaian yang bagus, bukan mobil yang mewah yang kau kendarain, bukan. Tapi sombong, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, yang benar dia tolak, dan dia meremehkan orang. Itu sombong jamaah. Dan ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga. Siapa? Tidak masuk surga itu orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Nggak masuk surga. Dia harus rasakan tuh neraka. Karena kesombongan ini membuat orang menolak kebenaran. Yang benar dia tolak. Dan orang lain dia remehkan. Dia yang paling sempurna, dia yang paling baik, dia yang paling benar. Hibbati fillah. Ya, kita harus bersabar. Adanya orang-orang yang menghina sunnah Nabi SAW. Tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga kita untuk mengamalkan apa yang disunnahkan, berpegang teguh dengannya, khususnya di masa-masa ketika sunnah itu mulai diabaikan. Tapi kau harus optimis, dan kita umat Islam harus optimis. Kita berharap bahwa hari-hari ke depan akan lebih indah. Cahaya Islam mulai menyeruak, menerangi rumah-rumah kaum muslimin di Indonesia. Yang awalnya mereka jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dengan menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, mengajarkannya, menyebarkannya, mencintai orang-orang yang mencintainya, memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Hibati, suri tauladan yang baik ada di sahabat di Nabi SAW. Makanya yang ingin mencontoh, jangan mencontoh manusia, contohlah Rasul SAW.
Contohlah para sahabat Nabi yang mereka mencontoh Nabi SAW. Beradab dengan adabnya, beretika dengan etikanya. Dan ingat nih, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, yang mungkin dia berjenggot, yang mungkin dia cingkrang, yang mungkin dia suka ke masjid, dia suka baca Al-Quranul Karim. Ingat, jangan hanya itu yang diamalkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kau amalkan adab dan etika. Karena jangan sampai orang itu membenci sunnah gara-gara etika kita yang nggak benar. Kita salah tuh berperilaku sehingga orang jadi benci sama sunnah. Gara-gara kitanya. Maka ingat, beradab dengan adabnya. Wa mahabbatu ali, cinta kepada keluarga Nabi SAW. Bentuk memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Kau cinta kepada keluarga Nabi SAW. Alul Bait, nah. Kita cinta kepada anak keturunan Husain. Kita cinta kepada anak keturunan Hasan. Kita cinta kepada kerabat-kerabat Nabi SAW. Tapi tidak hanya cinta kepada mereka lalu kita benci kepada para sahabat, yang enggak. Kita cinta kepada keluarga Nabi dan kita cinta kepada sahabat Nabi. Mereka tuh keluarga dan sahabat berjalan bersama menegakkan agama Allah ini. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Dan Ali menjadi pembela Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu konsultan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada masalah apa-apa, Umar tanya sama Ali. Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ingat, bentuk engkau memberikan nasihat kepada Nabi SAW, salah satunya adalah dengan mencintai keluarganya. Jangan suka kita mencela keluarga Nabi. Tapi mungkin ada keluarga Nabi yang belum benar pelakuannya. Ya kita dakwain mereka. Kita doakan mereka. Karena kita harus cinta sama keluarga Nabi. Tapi tetap kecintaan itu didasari dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada para sahabatnya yang mereka melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Taib. Yang keempat, nasihat untuk penguasa-penguasa umat Islam, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Ingat, ahibati, bahwasanya penguasa-penguasa umat Islam, mereka bukan malaikat. Mereka manusia biasa. Dan terkadang mereka yang berkuasa memang bertindak zalim, bertindak tidak benar. Apa tugas kita? Memberikan nasihat kepada mereka dengan membantu mereka menegakkan kebenaran. Membantu para penguasa dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, mentaati mereka. Ingat, kita wajib taat kepada pemimpin kita selama garis bawah ini. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kita taat kepada mereka. Membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, taat dan patuh dalam ketaatan. Yang ketiga, mengingatkan mereka. Mereka manusia biasa. Kita perlu mengingatkan mereka. Mereka berbuat salah, kita tidak boleh mendiamkannya. Jangan sampai, iya kan pemimpin, udah kita diam aja. Dia mau berbuat apa? Lah, ini nasihat buat pemimpin dengan memperingatkan mereka. Ketika mereka melakukan kemungkaran, kita tidak mendiamkan. Memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan posisi dan jabatan mereka. Nggak sama lah kita menegur sahib kita dengan menegur ustadz kita. Anda punya ustadz, kadang-kala mungkin menyampaikan sesuatu yang kurang tepat. Bagaimana cara Anda menegurnya? Apakah sama dengan menegur murid Anda? Nggak sama. Kita harus bedakan hal itu. Bosnya itu tidak sama. Apalagi ini penguasa, pemimpin. Kau kasih nasihat. Tidak di mimbar. Kau bisa kirim surat. Tahu sekarang Masya Allah. Bisa lewat Twitter, kau pilih bahasa yang indah. Bisa lewat Facebook. Atau ada SMS kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa daerah, kau kirim kepada mereka dengan bahasa yang santun.
Nggak perlu kau bawa kebun binatang dalam tulisanmu. Tidak perlu kita mencela pemimpin kita. Mereka berbuat salah. Naam, ana katakan mereka berbuat salah karena mereka manusia biasa. Tugas kita meluruskan dengan cara yang benar dan patut. Dengan cara yang santun. Itu masuk nasihat buat mereka. Kemudian meninggalkan pemberontakan kepada mereka. Dan yang terakhir, memberikan nasihat kepada pemimpin dengan mendoakan mereka. Doa. Doa Ustaz, iya doa. Sebutkan nama mereka. Kau punya pemimpin, Mama Ana di Jember ini punya pemimpin. Kita punya pemimpin di Jember ini seorang ibu, ibu Pati. Ya doakan Bupati, semoga dapat hidayah. Semoga dijaga sama Allah, semoga bijak dalam menentukan sikap. Ya kalau memang dia sudah jadi pemimpin, dia apain? Nah kita mendoakan mereka. Itu sebagai bentuk nasihat buat mereka. Dan yang terakhir nih, nasihat buat umat Islam secara umum. Ingat, kita tuh bersaudara. Kita sekarang lagi ditimpa musibah, saudara-saudara kita dibantai di Rohingya. Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan nasihat kepada saudara kita dengan cara apa? Banyak kali macamnya. Yang pertama, dengan memberikan arahan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Mengajari mereka urusan agama dan dunia mereka. Kita punya ilmu agama, kita ajarkan kepada mereka. Kita punya ilmu dunia, kita bisa masak sesuatu yang enak, kau ajarkan kepada mereka. Itu nasihat kepada umat Islam, saudara kita. Menutup aib-aib mereka. Tetanggamu yang muslim, sahibmu yang muslim, banyak salah, banyak dosa. Tapi kesalahan bukan untuk ditebarkan. Dan dosa-dosa dia bukan untuk diceritakan. Kita sebagai umat Islam memberikan nasihat kepada saudara kita dengan cara apa? Tadi. Kau melihat dia salah, kau kasih nasihat dia. Kau kasih arahan dia. Bukan dengan menceritakan kesalahan dia, membongkar aibnya. Lah. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa diterima. Ada yang perlu dikasih nasihat. Dan tatkala seorang muslim itu melihat umpamanya ada tindakan saudara kita yang tidak benar, yang membahayakan orang lain, kita boleh menyampaikan ke orang, hati-hati. Fulan alhamdulillah orang baik, tapi ini nggak benar nih umpamanya. Itu termasuk nasihat buat mereka. Sehingga tuh orang yang melakukan kesalahan umpamanya, seperti ada orang umpamanya mengajak muslim, ngajak orang lain untuk tidak sholat. Apa dibiarkan? Nggak boleh dibiarin. Kita perlu mewanti-wanti, hati-hati, fulan ini nggak benar. Kita itu memberi nasihat kepada fulan dan kepada umat Islam secara umum. Wasaddi khallatihim wasaddi rawatihim. Kau berusaha untuk mencukupi kekurangan-kekurangan mereka. Mereka butuh sesuatu. Kau cukupin mereka. Kau bisa bayarin utang dia, kau bayarin utangnya. Kau bisa memaafkan utangnya dia, kau halalkan utangnya dia. Dan tidak menipu. Termasuk nasihat buat saudara kita, kita tidak menipu saudara kita. Ini orang-orang yang jualan, yang berdagang. Maka ingat, nasihat kepada saudaramu, kau jangan menipu. Nggak ada tuh dalam kamus umat Islam penipuan. Ustaz, terjadi penipuan nih umroh, yang rame, first travel atau apa yang lainnya, yang memberikan penipuan mereka muslim. Naam, dan Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang nipu kami bukan dari golongan kami. Masyarakat muslim tidak kenal penipuan. Nabi SAW pernah sidak pasar, melihat tuh seorang menjual sesuatu yang bagus ditaruh di atas, yang jelek ditaruh di bawah, yang kena air hujan ditaruh di bawah. Nabi masukkan tangannya, didapetin basah tuh buah itu atau makanan itu. Nabi SAW bertanya, ma hadza? Apa nih? Basah nih. Qala asabatu sama. Kena hujan. Lalu apa kata Nabi SAW? Halla ja'altahu fuq. Kenapa kau nggak taruh di atas? Hatta yarahun nas. Sampai orang itu ngelihat jadi. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Termasuk nasihat buat saudara kita, kita nggak boleh hasad sama mereka. Iri, dengki kepada saudaranya muslim. Seharusnya kau mendoakan, malah kau iri sama dia. Ingat,
bahwasanya anugerah Allah kepada dia itu Allah yang ngasih, bukan kau yang memberi. Kau punya tugas untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kau kepingin dengan apa yang dimiliki saudara, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih sama kau. Kemudian jamaah, berbagi dengan mereka. Untuk saudara-saudara kita di Rohingya yang umpamanya kau punya sesuatu, kau kirimkan. Apa yang kau lihat di rumah, walaupun setengah butir kurma, walaupun hanya 1000 perak, tunjukkan kepada Allah kalau kau memang perhatian sama saudara, memberikan nasihat kepada mereka. Dan hidup ini akan indah ketika seorang muslim menjalankan perintah Nabi SAW dalam memberikan nasihat kepada umat Islam secara umum. Ngajari yang tidak mengerti, kemudian yang tersesat kita tarik kepada jalan kebenaran dengan bijak, dengan santun. Kemudian kita menghilangkan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Habibati fillah, ingat, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Agama itu diturunkan bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menyusahkan hidup kita, tapi untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih abadi, kepada kehidupan yang lebih indah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya, membuat kita ikhlas dalam menjalankan perintahnya, dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Sesungguhnya Allah Maha mendengarkan doa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.